Kita masuk ke film X-Men ketiga dari Fox dan penutup dari trilogi X-Men ini. Ini dia X-Men The Last Stand. Cerita film ini bakal mengangkat dua storyline tentang obat penyembuhan mutant dan tentang kebangkitan Jean Grey yang melepaskan kekuatan Phoenix dan bersekutu sama Magneto. Nah, situasi ini tuh bakal bikin X-Men yang bakal harus bertarung secara all out di film ini. So, di video kali ini gue bakal breakdown semua Easter eggs dan detail-detail cerita dari X-Men The Last Stand sebagai persiapan untuk nonton Deadpool and Wolverine. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti film Marvel 2000-an lainnya, film ini dibuka dengan opening klasik logo komik Marvel. Tapi buat film ini, diupdate dan di-custom khusus menggunakan elemen dari komik-komik X-Men. Ini nunjukin karakter dan peristiwa penting yang ada hubungannya sama kejadian atau storyline di film ini. Masuk ke title sequence khasnya film X-Men yang menampilkan senjata yang digunakan sama villain di setiap film dan ditutup sama pintu Cerebro. Dimana buat film ini menunjukkan sel dan sampel darah dari Leech yang dibikin jadi serum untuk menetralkan para mutant. Cerita ini dibuka dengan flashback ke 20 tahun yang lalu. Profesor Charles Xavier waktu masih bisa jalan dan masih temenan sama Eric Lancer alias si Magneto. Mereka untuk pertama kalinya ketemu sama Jean Grey muda di rumah orang tuanya. Charles dan Eric ini ngelihat potensi kekuatan mutantnya Jean dan mengundang dia buat join ke Xavier School of Gifted Youngster. Nah, ada cameo dari Opa Stanley jadi tetangga Jean yang lagi nyiram air di sini. Tetangga satunya lagi yang lagi motong rumput ini adalah cameo dari Chris Claremont, penulis legendaris komik X-Men dan kreator dari Dark Phoenix Saga. Dimana Dark Phoenix Saga jadi salah satu sumber cerita yang diangkat di film ini. Nah, ayahnya Jean di sini diperanin sama Adrian Hugh yang sebelumnya dia ini jadi pengisi suara Nightcrawler di X-Men Animated Series dan dia mengulang perannya di X-Men 97. Cerita berlanjut ke flashback lainnya dari 10 tahun yang lalu. Anak dari industrialis kaya raya, Warren Worthington III, ini lagi berusaha menyembunyikan mutasinya yang baru aja muncul. Dia memotong sayap yang tumbuh di punggungnya. Dia lalu kepergok sama bapaknya yang terkejut dan kecewa setelah tahu kalau anak tunggalnya adalah seorang mutant. Di masa kini, X-Men dan beberapa siswa lagi bertarung dalam pertempuran apokaliptik sebagai sesi latihan di Danger Room X-Mansion. Ini adalah ruangan khusus yang beroperasi dengan hologram augmented reality. Anggotanya di sini ada Kitty Pryde alias Shadowcat, Iceman, Colossus, dan Rogue, dan mereka dipimpin sama Storm dan Wolverine. Sesi latihan akhirnya diakhiri dengan Wolverine yang memenggal kepala Sentinel, robot raksasa pemburu mutant. Nah, manuver di mana Colossus grab Wolverine dan melempar dia ke satu target ini dikenal sebagai Fastball Special. Ini adalah salah satu gerakan combo ikonik di komik-komiknya X-Men. Di sini kita juga bisa melihat kepala Sentinel yang dipenggal, di mana desain dan ukurannya ini akurat sama kayak di versi komik dan animated seriesnya. Tapi kedepannya Sentinel bakal di-redesign lagi pas muncul lagi di film X-Men Days of Future Past tahun 2014. Nah, storyline Days of Future Past sendiri juga direferensiin di sequence Danger Room ini, dimana ini menampilkan skenario dunia yang hancur, dilanda perang, dan dipenuhi sama robot-robot Sentinel. Nah, ceritanya melibatkan time travel dan masa depan alternatif yang juga mirip yang diperlihatkan di sini. Kita lalu pindah ke Department of Mutant Affairs. Ini adalah kementerian yang dibuat khusus untuk urusan mutant. Kementerian ini mungkin dibentuk setelah pertemuan antara X-Men sama Presiden McKenna di akhir film X2. Dr. Hank McCoy alias Beast adalah mantan anggota X-Men yang sekarang menjabat sebagai menteri di sini. Beast lalu meeting sama Presiden Amerika yang baru bersama dengan para pejabat lainnya dan juga ada Secretary Truss. Mereka ngebahas tentang mistik yang lagi ditahan untuk diinterogasi tentang keberadaan Magneto. Dan di sini Presiden juga ngasih tahu ke Hank tentang mutant cure yang bisa menyembuhkan mutasi X-Gene yang lagi dalam pengembangan. Nah, ini jadi penampilan live action keduanya Beast nih. Setelah di film sebelumnya, dia ini cameo dalam wujud manusianya. Nah, di scene pertama Beast ini, dia terlihat lagi ngebaca majalah Scientific American Magazine dengan artikel Tracking Mutations yang ada di sampulnya nih. Nah, ini adalah majalah edisi yang beneran eksis di real life terbitan Oktober 2005. Dimana ini juga secara nggak langsung mengkonfirmasi setting dari waktu filmnya. Di sini kita juga ketemu sama seseorang yang bernama Truss yang jadi Sekretari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Tapi nama depannya ini nggak pernah disebutin dan dia diperanin sama Bill Duke yang berkulit hitam.
Karakter ini jadi referensi dan mungkin masih ada hubungannya sama karakter Bolivar Trask. Nah, di komik, Bolivar Trask sendiri adalah seorang ilmuwan dan kepala Trask Industries yang menciptakan Sentinel pemburu mutant. Bolivar Trask sendiri nantinya bakal muncul diperanin sama Peter Dinklage di film X-Men Days of Future Past 2014 yang berlatar di tahun 1970-an. Bisa lu pergi ke X-Mansion buat ngasih tahu X-Men tentang obat mutant ini. Gak lama kemudian, perusahaan farmasi Worthington Labs mengumumkan obatnya, sebuah serum suntik buat menekan mutasi X-gene di dalam tubuh para mutant. Mereka menawarkan obat ini buat setiap mutant yang mau menyesuaikan diri dan diterima di masyarakat. Nah, obat mutant ini menarik minat beberapa mutant, kayak Rogue, dimana Rogue ini nggak bisa menyentuh siapapun karena bisa menyerap energi dan bikin orangnya sakit. Sementara yang lain ini jadi waspada sama beritanya, terutama Storm yang bersikeras kalau jadi mutant bukanlah penyakit dan nggak ada yang salah sama mereka. Beast sendiri langsung pergi ke salah satu cabang Worthington Labs yang baru buka di Pulau Alcatraz untuk menemukan sumber penyembuhannya. Dimana dia menemukan kalau sumber penyembuhannya ini berasal dari seorang anak yang bernama Jimmy. Jimmy sendiri ternyata adalah seorang mutant juga, tapi kekuatannya ini dia bisa menetralkan atau menghilangkan jin mutant lainnya kalau mereka mendekatinya. Dari meeting Beast sama presiden sebelumnya, dikasih lihat profilnya si Jimmy ini yang nunjukin alias namanya adalah Leech. Nah, buat yang main game Marvel Snap pasti udah familiar sama kemampuannya Leech. Kekuatannya ini sama kayak di film ini. Tapi kalau di komik, Leech adalah anak kecil berkulit hijau dan punya fisik yang mirip alien, bukan berpenampilan kayak manusia normal kayak gini. Nah, Leech adalah anggota kelompok mutant underground bernama Morlocks yang dipimpin sama Callisto yang juga bakal muncul di film ini. Di sisi lain, Magneto menanggapi berita soal obat mutant ini dengan berencana untuk mendirikan kembali Brotherhood of Mutants-nya. Dia membentuk pasukan bersama para mutant lainnya yang menentang pengobatan tersebut. Magneto mengajak sebuah kelompok yang bernama The Omegas yang di-lead sama Callisto dan memperingatkan mereka kalau obat tadi bakal dipersenjatai untuk memusnahkan ras mutant secara paksa. Nah, di Omegas atau Omega Gang ini namanya diambil dari Omega Gang yang dibentuk sama Quentin Quire alias Kid Omega di komik. Mereka adalah sekelompok siswa yang menentang otoritas dan secara aktif mempertanyakan filosofi di balik impian Xavier. Tapi secara cerita dan penggambarannya, versi film ini lebih mirip dengan adaptasi kelompok Morlocks dari komiknya. Nah, Morlocks adalah komunitas atau koloni besar mutant yang merasa terbuang dan dikucilkan. Karena itu, mereka lalu tinggal di terowongan bawah tanah kota-kota besar. Next, dengan bantuan Pyro, Callisto, dan beberapa mutant lainnya, Magneto menyerang konvoi penjara mobil dan membebaskan Mystic, Multiple Man, dan Juggernaut. Mystic melindungi Magneto dari tembakan serum penyembuhan mutant yang bikin dia malah kehilangan kekuatannya. Magneto langsung tanpa ragu ninggalin si Mystic, padahal dia ini tangan kanan dan partnernya selama puluhan tahun. Ditinggalin karena si Mystic bukan lagi seorang mutant. Sementara itu, Scott Summers alias Cyclops merasa sedih dan putus asa karena kehilangan Jean Grey. Scott lalu kembali ke Danau Alkali, tempat kematian Jean, untuk meluapkan emosinya. Tapi Jean tiba-tiba muncul di hadapan Scott yang bikin dia terkejut. Jean menahan kekuatan Scott supaya bisa melihat matanya, tapi saat mereka ciuman, Jean tiba-tiba berubah dan membunuh Scott. Nah, Jean ini bisa menahan kekuatan Scott dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Dan ini juga adalah referensi ke momen ikonik di komik Uncanny X-Men issue 132 yang merupakan bagian dari Dark Phoenix Saga. Dimana Scott dan Jean ini piknik pertama kalinya setelah Jean ini bangkit sebagai Phoenix. Jean lalu mau lihat wajahnya Scott secara utuh dan mereka ciuman. Nah, ini menunjukkan seberapa kuatnya Jean setelah dia menjadi Phoenix Force. Tapi di komiknya itu tetap jadi momen romantis yang proper. Kalau di film ini malah membunuh si Scott. Profesor Xavier lalu bisa merasakan masalah yang terjadi di Danau Alkali. Dia langsung mengirim Logan dan Storm untuk menyelidikinya. Sesampainya di sana, Storm dan Logan cuma menemukan batu-batuan yang mengambang secara telekinetik. Mereka juga menemukan kacamatanya Scott dan mereka lalu menemukan Jean yang gak sadarkan diri. Jean lalu dibawa pulang ke X-Mansion. Nah, di X-Mansion, Charles menjelaskan kalau Jean ini bisa survive dengan dibungkus dalam sebuah kepompong telekinetik. Dia lanjut menjelaskan saat Jean ini mengorbankan dirinya buat menyelamatkan mereka, Jean juga melepas Phoenix. Nah, Phoenix ini adalah kepribadian alternatif yang dark dan kuat dengan potensi kekuatan yang menghancurkan seperti dewa. Nah, Charles mereveal kalau dia udah menekan kepribadian ini secara telepati selama berpuluh-puluh tahun. Logan kecewa sama Charles yang dianggap udah ikut campur mengotak-atik pikirannya Jean. Tapi setelah Jean terbangun, Logan sadar kalau ini bukan lagi Jean Grey yang pernah dia kenal dan dialah orang yang membunuh Scott.
Jean sempat memohon Logan untuk membunuhnya, tapi waktu dia menolak, kepribadian Phoenix muncul dan men-knockout si Logan. Jean lalu melarikan diri ke rumah masa kecilnya dia. Di sisi lain, Magneto dan Brotherhood juga tahu soal kebangkitan Jean karena kekuatan Callisto yang bisa melacak mutant. Magneto sadar kalau Jean adalah mutant yang sangat kuat. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatannya Jean untuk memerangi manusia, dimana ternyata manusia emang mempersenjatai diri dengan menggunakan obat mutant yang mereka buat. Mereka lalu sampai ke rumah keluarganya Jean Grey barengan sama X-Men. Nah, di momen itu, si Callisto sempat mengidentifikasi Jean sebagai mutant kelas 5 yang paling kuat yang pernah dia rasakan. Nah, istilah ini setara dengan Omega level mutant kalau di komik. Ini adalah sebuah kategori untuk menggambarkan mutant-mutant yang punya potensi nggak terbatas kekuatannya. Magneto dan Charles lalu masuk dan keduanya saling bersaing buat dapetin kesetiaannya Jean. Sampai akhirnya Phoenix muncul kembali dan melepaskan kekuatannya. Sementara itu Logan dan Storm sibuk melawan Juggernaut dan Callisto. Jean akhirnya menghancurkan rumahnya dan lalu membunuh Charles dengan menghancurkan tubuhnya. Jean lalu pergi sama Magneto. Nah, di titik ini dan seterusnya, Phoenix ini pakai kostum serba merah yang mencerminkan persona Dark Phoenix-nya. Ini adalah referensi ke komik di mana waktu Jean berubah jadi Dark Phoenix, warna kostumnya juga berubah jadi warna merah emas. Sementara itu, di gedung Worthington Labs di San Francisco, Warren Worthington III alias Angel sekarang udah dewasa, dia datang buat disuntik serum penyembuh mutant. Tapi dia berubah pikiran di saat-saat terakhir dan memilih untuk menerima anugerah dan identitasnya sebagai seorang mutant. Angel lalu kabur dan dia terbang ke New York. Nah, di scene ini Dr. Kavita Rao membuka kotak berisi obat mutantnya. Di kotaknya tercantum kode XM892248. Ini adalah referensi ke komik Uncanny X-Men issue 248 terbitan 1989. Secara cerita, komiknya juga nggak ada hubungan sama film ini, tapi komik itu jadi buku X-Men pertama karya artis komik terkenal yaitu si Jim Lee. Di Gedung Putih, Beast mengundurkan diri dari kabinet setelah dia tahu kalau obat mutantnya dipakai sebagai senjata tanpa sepengetahuan dan konsultasi dari dia. Beast pergi dan join lagi sama X-Men dan dia tahu kalau Magneto bakal jadi ancaman besar. Di X-Mansion, para siswa dan X-Men mengadakan pemakaman dan perpisahan terakhir buat Profesor Charles Xavier. Habis itu mereka berkumpul buat memutuskan masa depan sekolahnya. Storm lalu memutuskan kalau sekolah bakal tetap dibuka setelah Angel ini datang ke sekolahnya dan mencari tempat tinggal yang aman. Nah, setelah itu Logan mendengar suara Jean memanggilnya dan dia langsung berangkat mencari si Jean. Nah, Magneto sekarang lagi mendirikan camp besar di suatu hutan buat pasukan Brotherhood-nya dengan Jean Grey di sisinya. Magneto berhasil mengumpulkan pasukan mutant yang sangat banyak. Mereka berencana untuk menyerang Worthington Labs dan menghancurkan obat-obatnya. Logan akhirnya juga sampai di campnya dan menemukan Jean, tapi dia dihentikan dan dibuang sama Magneto pakai kekuatan magnetnya. Presiden Amerika dan Secretary Torch juga menemukan campnya Magneto setelah menginterogasi Mystic yang udah jadi manusia. Mystic secara sukarela membeberkan semua infonya dan FBI lalu mengepung markasnya Magneto di hutan dan menggerebeknya. Tapi hit sign mutant yang terdeteksi di camp itu ternyata cuma Multiple Man dan salinan-salinannya. Sementara yang lain ini pergi buat menyerang Alcatraz. Logan kembali ke X-Mansion karena dia tahu rencananya Magneto. Dia mengumpulkan tim X-Men untuk menghentikan Magneto sendiri. Timnya terdiri dari Wolverine, Storm, Beast, Colossus, Shadowcat, dan Iceman. Besok paginya, Magneto pakai kekuatan penuhnya untuk mengangkat dan menggeser seluruh jembatan Golden Gate dan memimpin pasukan Brotherhood-nya menuju Pulau Alcatraz. Magneto berniat untuk membunuh Jimmy yang genomnya digunakan untuk membuat obatnya. Nah, kalau kalian nonton ini di DVD commentary, nih Kevin Feige sebagai produser film ini sempat bilang kalau scene Magneto mindahin jembatan Golden Gate terinspirasi sama komik New X-Men issue 147, di mana Magneto merobek jembatan Manhattan dan jembatan Brooklyn untuk menunjukkan kekuatannya. Nah, di serangan awal Alcatraz, Magneto ini sempat menghentikan Juggernaut yang mau menyerang. Dia bilang, "In chess, the pawn go first." Dalam catur, pionnya yang maju duluan. Nah, ini callback ke ending film pertama, di mana Charles dan Eric ini memframing seluruh konfliknya mereka sebagai permainan catur. Dan di video breakdown gue sebelumnya, kita juga udah ngejelasin cara bermainnya Magneto itu mengorbankan semua pionnya demi memenangkan permainannya. Final battle-nya pun dimulai di mana pasukan militer lebih unggul karena mereka pakai senjata plastik untuk menembakkan obat mutantnya. Banyak dari pasukan Magneto yang disembuhkan, tapi nggak lama senjata-senjata itu dihancurkan sama Arclight dengan menggunakan shockwave-nya.
Prajurit militer mulai kalah dan kewalahan lawan Brotherhood, sampai akhirnya X-Men datang pakai X-Jet buat menghadapi mereka. Di tengah pertempuran, Kitty Pryde berhasil menyelamatkan Jimmy dari amukannya Juggernaut. Nah, disinilah momen Juggernaut nyeletuk quote paling ikonik di seluruh X-Men saga. Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! Nah, kebetulan Juggernaut versi Vinnie Jones ini juga udah ke spot bakal comeback di Deadpool and Wolverine. Nah, semoga bakal ada callback atau candaan dari Deadpool ke quote kocak inilah ya nanti. X-Men yang lain juga sibuk bertarung. Angel berhasil selamatin bapaknya, Storm juga ngalahin Callisto, Iceman berhadapan sama Pyro, terus Colossus dan Wolverine sekali lagi melakukan combo fastball spesial buat menyerang Magneto. Tapi ternyata Wolverine cuma mau mengalihkan perhatian Magneto doang supaya Beast bisa nyuntikin si Magneto dengan obat mutant. Nah, Magneto akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dihilangkan kekuatannya. Nah, waktu pasukan militer makin banyak yang menyerang, Phoenix akhirnya terbangun dan mulai menghancurkan semua orang dalam jangkauan kekuatannya. Wolverine sadar kalau cuma dia yang bisa mendekat dan menghentikan si Phoenix. Ini karena si Wolverine punya healing factor dan kerangka adamantium. Nah, waktu Wolverine akhirnya berhadapan sama Phoenix, Jean dapat kendali lagi sebentar dan meminta Wolverine untuk membunuhnya. Wolverine akhirnya mengungkapkan perasaannya ke Jean, tapi dia terpaksa langsung menusuknya untuk membunuh Phoenix. Wolverine lalu berduka atas kematian Jean Grey. Beberapa waktu kemudian, life goes on. Walaupun X-Men udah banyak kehilangan, Jean dan Scott akhirnya dimakamkan di samping makamnya Profesor Xavier. Sekolah Xavier masih beroperasi dengan Storm sebagai kepala sekolah baru, Presiden Amerika menunjuk Beast sebagai duta besar PBB, dan Rock juga kembali setelah pakai obatnya dan akhirnya bisa sentuhan skin to skin sama pacarnya, Bobby alias Iceman. Sementara itu, Angel terbang bebas melewati jembatan Golden Gate yang lagi dalam perbaikan, dan di taman di bawahnya, Eric Lancer duduk di meja catur sendirian sebagai manusia biasa. Tapi waktu Eric menggerakkan tangannya ke arah bidak catur logam, bidak caturnya ini sedikit bergoyang. Ini ngasih isyarat kalau kekuatannya perlahan bisa pulih. Di post-credit scene, di satu rumah sakit, Dr. Moira McTaggart memeriksa seorang pasiennya yang koma. Tapi dia terkejut waktu pasiennya menyapa dia dengan suara Charles Xavier. Moira lalu memanggilnya balik. So, buat penutup trilogi ini, ceritanya mengadaptasi dua storyline sekaligus. Yang pertama adalah storyline Gifted dari komik Astonishing X-Men, karyanya Joss Whedon dan John Cassaday. Iya, Joss Whedon yang sama yang jadi direkturnya film The Avengers dan Avengers Age of Ultron di MCU. Buat kalian yang belum tahu, dia ini emang penulis komik Marvel, guys. Anyway, elemen cerita yang diambil dari Gifted adalah ide serum penyembuhan yang dikembangkan sama Dr. Kavitha Rao, terus ketertarikan Beast terhadap serumnya, dan peran penting yang dimainkan sama Kitty Pryde dan Colossus di ceritanya. Tapi kalau di komik, sumber obatnya yang disebut sebagai Hope Serum ini bukan berasal dari Leech, tapi hasil riset Legacy Virus yang mematikan untuk mutant, dan itu ada di tubuhnya Colossus. Nah, penelitian ini diam-diam disponsori sama prajurit alien Earth dari planet Breakworld yang mau memanfaatkan serumnya ini buat melawan para mutant. Selain itu, storyline yang kedua yang diangkat di film ini juga adalah The Dark Phoenix Saga karya Chris Claremont dan John Byrne. Ini menceritakan kemunculan entitas kosmik yang bernama Phoenix Force yang mengkorupsi Jean Grey. Nah, yang aneh di film ini, Phoenix-nya bukan entitas kosmik nih, tapi dijelaskan sama si Charles Xavier kalau Phoenix ini adalah kepribadian alternatifnya Jean Grey yang destruktif dan mematikan. Jadi si Jean Grey ini punya kepribadian ganda hasil dari mutasinya yang terjadi di bagian bawah sadar pikirannya nih. Dan ini akan membentuk evolusi dari kekuatannya. Jadi sebenarnya apa sih si Phoenix Force itu? Nah, di komiknya, Phoenix Force adalah salah satu entitas kosmik tertua yang pernah diketahui. Ini si Phoenix Force ini udah eksis sebelum terciptanya alam semesta itu sendiri. Jadi si Phoenix Force ini adalah manifestasi utama kekuatan universal kehidupan yang abadi. Jadi kalau bahasanya sih gitu ya, nggak bisa pokoknya dia dihancurkan. Dan dia ini terus berubah. Dia adalah nexus dari semua energi psionik yang telah ada dan akan selalu ada di realitas multiverse. Nah, Phoenix Force ini jadi salah satu entitas yang paling ditakuti karena dia ini punya kekuatan gak terbatas untuk menciptakan kembali atau menghancurkan apapun yang ada di alam semesta. Dia ini dipercaya sebagai perwujudan dari penciptaan itu sendiri. Percikannya ini ngasih kehidupan ke seluruh alam semesta dan nantinya di akhir waktu, apinya dialah juga yang akan memusnahkan semuanya. Nah, kekuatan Phoenix Force ini biasanya disalurkan melalui berbagai host yang terkait banget sama dia. Ya, terutama si Jean Grey nih, yang punya hubungan kuat nih sama si Phoenix.
Tapi Phoenix juga mudah terpengaruh dan terkorup jadi Dark Phoenix. Jadi kalau hostnya nggak bisa menahan amarah yang penuh dendam, apalagi yang impulsif, destruktif gitu, jadi si Dark Phoenix ini bakal muncul dengan sendirinya. Intinya, si Phoenix Force ini pokoknya selalu digambarkan sebagai entitas kosmik dan pengaruh eksternal yang selalu merasuki si Jean Grey. Nah, film ini adalah film live action pertama yang memunculkan line up original tim X-Men dari komiknya di tahun 1963. Ada Profesor X, ada Cyclops, ada Jean Grey, ada Iceman, ada Beast, dan ada Angel. Sayangnya mereka semua nggak sempat muncul barengan dan jadi satu tim ya. Nah, Cyclops sendiri cuma muncul di sini selama 4 menit 40 detik doang. Sebelum akhirnya dia dibunuh sama si Jean secara off-screen. Padahal dia adalah karakter yang utama nih di Dark Phoenix Saga harusnya. Tapi keputusan ini dibuat karena si James Marsden ini nggak bisa lama-lama ikut produksinya. Soalnya syutingnya ini barengan sama syuting Superman Returns yang rilis di tahun 2006, dimana dia juga main di film itu. Nah, faktanya, director dari 2 film X-Men sebelumnya, si Bryan Singer adalah orang yang menggarap film Superman Returns. Dia juga bawa tuh semua penulisnya X2, yaitu ada si Dan Harris dan Michael Dougherty. Dan itulah kenapa film ketiganya ini kayak dianggap kurang dan banyak hal yang kayak questionable di ceritanya. Karena emang film ini dihandle sama tim baru yang juga terburu-buru buat ngejar produksi untuk saingan sama Superman Return. Akibatnya di film ini ya si Storm yang menggantikan Cyclops dan juga dia akhirnya menggantikan Profesor Xavier sebagai leader dari X-Men. Sesuai juga sama komik di mana dia juga buat sementara waktu sempat jadi leader dan second in command waktu si Xavier ini nggak ada. Nah, film ini jadi debutnya Beast yang diperanin sama si Kelsey Grammer, dan dimana di sini treatmentnya karakter si Beast ini masih pakai prostetik dan make up yang tebal banget untuk bikin karakternya jadi biru. Tapi waktu dia balik meranin di post credit scene The Marvels, ini berubah karakternya jadi full mocap dan pakai CGI biar lebih akurat ke dalam komik. Nah, member lain yang juga punya role yang lebih besar dibanding sebelumnya adalah di sini ya yang muncul adalah Colossus. Nama asli Colossus di-reveal di film ini sebagai Peter Rasputin. Tapi kalau di komik, nama depannya ini sebenarnya bukan Peter, tapi Piotr. Dimana dia ini keturunan Rusia ya. Nah, di sini Colossus jadi orang Amerika dan sama sekali nggak punya aksen Rusia. Di komiknya, Colossus ini punya hubungan romantis sama si Kitty Pryde. Tapi di film ini, si Kitty-nya malah dibikin jadi saingannya Rock sebagai love interest-nya si Iceman. Nah, di sini juga berbagai mutant lain muncul sebagai cameo di X-Mansion. Ada Sirin yang di film sebelumnya ini bangunin semua orang pakai Sonic Scream-nya ya. Terus ada Kewong balik lagi jadi Jubilee. Terus ada Jones, mutant muda yang bisa menghidupkan dan mematikan peralatan listrik setiap dia ngedip. Dan 3 cewek pirang yang identik muncul di background di sini. Ini adalah Stepford Caucus ya. Ini adalah trio mutant hasil rekayasa genetik dari DNA-nya si Emma Frost. Mereka ini saling berbagi pikiran dan punya kekuatan telepati. Nah, trio Stepford Caucus ini muncul lagi di live action dan punya peran penting di series Gifted di tahun 2017. Selain Magneto, Pyro, dan Mystic yang udah kita kenal di film sebelumnya, di sisi villainnya juga kita dikenalkan sama banyak mutant baru nih. Yang pertama ada Juggernaut. Ini mutant kriminal dengan kekuatan momentum yang sangat kuat dan cepat. Dia ini direkrut sama Brotherhood of Steel di dalam truk penjara. Di universe film ini, Juggernaut memang diceritakan sebagai mutant, tapi di komiknya, dia sebenarnya sama sekali bukan mutant. Di komik, Juggernaut alias si Ken Marco ini sebenarnya dia adik tirinya si Charles Xavier. Dia dapat kekuatan supernya dari permata mistik yang bernama Crimson Gen di kuil Sitorak. Nah, Sitorak sendiri adalah makhluk ekstradimensional purba yang mengangkat Ken Marco sebagai avatarnya di bumi. Nah, dia ini pakai helm ikonik kubah di kepalanya ini untuk melindungi dirinya dari serangan mentalnya si Charles Xavier. Tapi walaupun dia bukan mutant, dia ini sering bersekutu lah sama si Brotherhood of Mutant. Terus di sini juga ada Multiple Man, mutant pencuri yang juga direkrut sama Brotherhood of Mutant di truk penjara. Nah, Multiple Man ini punya kekuatan Kage Bunshin ya. Dia bisa menduplikat dirinya dalam jumlah yang sangat besar. Simbol lingkaran di kostumnya ini juga adalah referensi simbol dari kostum komiknya. Selain itu, dari kelompok Omega Gang, pertama ada leadernya yaitu si Callisto. Dimana di komik, Callisto ini punya kekuatan Indra Super Enhanced Strength dan Agility ya. Dan kekuatan utamanya adalah kemampuan untuk menghasilkan solusi taktis untuk masalah apapun secara instan. Tapi kekuatan dan penampilannya di film ini dirombak total. Si Callisto dikasih kecepatan super dan kemampuan mendeteksi mutant. Ini mungkin kekuatan gabungan ya, antara kekuatannya Quicksilver, anaknya Magneto, dan satu lagi kekuatannya Caliban, yang sesama anggota Marlock di komik. Callisto juga dikasih tato lambang Omega di dadanya buat nge-refer ke nama timnya. Nah, sepanjang film, Callisto juga terus-terusan bertarung sama Storm, dan ini adalah referensi buat rivalitas mereka di komik, di mana Storm dan Callisto ini pernah bertarung untuk memperebutkan
kepemimpinan kelompok Marlocks di bawah tanah. Berikutnya ada karakter Ken Leung yang di kredit filmnya disebut sebagai Kid Omega. Tapi kemampuan dan penampilannya ini lebih mirip sama Quill di komik. Quill ini adalah mutant yang bisa mengeluarkan dan menembakkan duri dari tubuhnya. Terus juga ada Psylocke, mutant berambut ungu dengan kemampuan untuk berteleportasi melalui area bayangan. Nah, kekuatan ini tentunya berbeda banget ya sama di komiknya. Versi Psylocke yang lebih komik akurat nih bakal muncul di X-Men Apocalypse yang diperanin sama Olivia Munn. Nextnya ada Arclight. Dia ini adalah mutant yang bisa menghasilkan shockwave dengan kekuatan konkusif. Karakter minor lainnya yang based on karakter komik ada si Fat nih, mutant bertubuh besar tapi juga bisa melangsingkan dirinya supaya muat di ruangan kecil. Terus juga ada Spike, mutant yang bertarung melawan Wolverine di hutan dengan mengeluarkan duri dari tulang tangannya. Terus ada Enol atau Lizard Man, ini mutant berkulit hijau yang bisa nempel di dinding. Terus ada Vanisher, mutant yang bisa berteleport ya kayak Nightcrawler. Dan Vanisher ini muncul lagi jadi member X-Force di film Deadpool 2 dan diperanin sama si Brad Pitt. Terus juga ada Globe Herman, mutant dengan kulit transparan. Dan terakhir ada Ash, dia ini yang memuntahkan abu panas ke arah tentara dan ngebakar mereka. So ending filmnya nunjukin kekuatannya Eric ini bisa balik lagi ya. Ini menyeratkan kalau efek penyembuhan obatnya mungkin nggak permanen kayak yang diperkirakan semua orang. Dan ini memungkinkan dia untuk bisa balik ke film-film berikutnya. Nah terus apa nih yang terjadi sama karakter-karakter lainnya yang juga udah kena obatnya? Well, mereka sendiri nggak pernah ada ditunjukin balik ya, atau nggak ada follow up lagi untuk karakternya. Kecuali si Magneto yang muncul lagi di The Wolverine dan di timeline masa depan di X-Men Days of Future Past. So ya nggak usah dipikirin lagi, Fox-nya juga kayak nggak peduli gitu ya sama karakternya. Anyway, bidak yang mau digerakin sama si Eric ini adalah bidak raja kan. Nah di catur, raja ini cuma digerakin sebagai gerakan bertahan buat menghindar atau skakmat, atau juga bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan sebagai sinyal kekalahan kayak yang dilakukan Eric di ending film pertama. So pada akhirnya walaupun kekuatannya kembali, tapi ini juga jadi simbol buat si Eric Lancer untuk mengakui kekalahannya. Dia bukan cuma kalah battle, tapi juga kehilangan teman lamanya yang otherwise biasa nemenin dia main catur even waktu dia di penjara. Nah, film ini sendiri juga jadi film pertama di franchise X-Men yang punya post credit scene. Semua film X-Men setelah ini juga punya credit scene kecuali Logan tuh. Nah, di post credit scene-nya si pasien yang jadi tubuh barunya si Charles Xavier ini dikonfirmasi namanya adalah P. Xavier dari DVD komentari filmnya. Nah, kemungkinan nama ini diambil dan digabung sama nama asli aktornya ya, si Patrick Xavier. Dan dia adalah saudara kembarnya Charles Xavier yang terlahir dengan mati otak. Dan karakternya khusus diciptakan untuk scene ini. Tapi di komiknya Charles juga punya kembaran jahat yang berhasil dia lawan dan di overpower pakai kemampuan psikisnya dia ya, yaitu si Cassandra Nova. Dimana si Cassandra Nova ini ya bakal jadi villain di film Deadpool and Wolverine. Nah, nasib si Charles ini sebenarnya udah di foreshadowing di awal film ya. Dimana kita pernah ngeliat juga di awal film si Charles ini nyetel video di kelasnya yang nampilin si Moira McTaggart dan si pasien ini. Mereka itu mendiskusikan etika dan moral buat si mutant untuk menggunakan kekuatan psikisnya kalau dia mentransfer pikirannya ke tubuh orang lain yang gak memiliki fungsi otak yang lebih tinggi. So ini jelas menyeratkan kalau si Charles ini melakukan persis hal itu setelah dia dibunuh sama si Jean, dimana dia memindahkan kesadarannya ke orang yang otaknya sudah tidak berfungsi. Nah, si Moira McTaggart sendiri diperanin sama Olivia Williams sebagai seorang dokter. Tapi di film soft rebootnya, si Moira ini digambarkan sebagai agent CIA di X-Men First Class 2011 dan di X-Men Apocalypse 2016, dimana dia juga jadi love interest-nya si Charles Xavier. Anyway, kedua ending ini dibikin supaya walaupun filmnya dimaksudkan buat jadi penutup trilogi, ada banyak konsekuensi penting dan fatal buat karakter-karakternya. Tapi Fox juga nggak mau bikin filmnya berasa terlalu final. So, mereka bikin endingnya tuh lebih open-ended dan kasih tease buat Xavier dan Magneto bisa balik lagi ke project-project spin-off atau sequel selanjutnya. Makanya nggak berasa aneh ketika Fox ini bikin lanjutan film X-Men setelah film X-Men ini. Dan seperti yang kita tahu, lahirlah film-film baru X-Men yang tentunya bakal kita bahas di next video. Semua film X-Men pokoknya bakal kita bahas. So, itu dia yang bisa kita breakdown dari film X-Men The Last Stand ini. Karena sekarang memang lagi OTW menuju Deadpool and Wolverine, kita bakal bahas semuanya. Dan kalau kalian punya pendapat, komentar, atau apapun tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi ulang rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Jangan lupa juga check out merchandise kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.